Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjani Saputra Islamia, NIM 16573119999 dari kelas AK19C. Ini memaparkan materi akuntansi keperlakuan. Adapun submateri yang saya paparkan yaitu yang pertama, teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Yang kedua, aspek keperlakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Yang ketiga, aspek keperlakuan pada akuntansi sosial. Nah, baik, langsung saja silahkan simak penjelasan saya. Materi yang pertama yaitu teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Dilema bisnis. Mayoritas riset tentang pengambilan keputusan individual dan pertimbangan dalam akuntansi terfokus kepada pengambilan keputusan individual. Meskipun demikian, seringkali kritik diarahkan kepada dampak dari proses pengambilan keputusan individual dalam lingkungan yang didominasi oleh kelompok dan tim. Sementara, riset tentang pengambilan keputusan kelompok dalam akuntansi pada dasarnya masih dalam tahap dini. Salah satu hal yang diketahui tentang kelompok dan tim adalah bahwa keputusan yang dihasilkannya berbeda secara signifikan dengan individual. Sementara, riset kritisisme berbasis individual dalam auditing terus bertambah selama beberapa tahun belakangan. Hal ini menunjukkan bahwa kritisisme tersebut sama-sama dapat diaplikasikan pada riset pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam area akuntansi lainnya. Kemunculan teknologi kelompok kemungkinan berdampak terhadap pengambilan keputusan kelompok, bukan hanya sekedar meningkatkan penyediaan, kesempatan, dan frekuensi interaksi. Banyak usaha dalam literatur sistem dukungan kelompok telah berfokus secara langsung kepada bagaimana teknologi komputer dapat digunakan untuk mengubah proses keputusan yang digunakan oleh kelompok. Keuntungan dari proses yang diajukan ini meliputi bermacam-macam perubahan luas, termasuk strukturisasi proses keputusan dan diskusi kelompok dalam tempat berbeda atau mode waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu memahami kelompok dan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, komposisi dan keanggotaan kelompok. Mengatakan bahwa keragaman akan menghasilkan keragaman dalam latar belakang pengetahuan dan solusi masalah yang mengurangi pemikiran kelompok. Yang kedua, dinamika keanggotaan. Sifat dasar kelompok dan bagaimana kelompok berperilaku ditentukan oleh keanggotaan dalam kelompok sentral dalam studi. Yang ketiga, formasi kelompok dan peranan anggota. Peranan pada umumnya didefinisikan dalam riset kelompok kecil sebagai posisi dalam kelompok, misalnya status. Yang keempat, rapat. Rapat dapat dilakukan dalam berbagai cara berdasarkan pada sasaran yang diinginkan dan tingkat struktur yang dapat diterima. Yang kelima yaitu adaptasi kelompok terhadap perubahan kelompok. Ketika kelompok berpartisipasi dalam rapat dan jenis kerangka kerja atau aktivitas tim lainnya, organisasi atau pimpinan seringkali mengarahkan usaha kelompok melalui instruksi atau struktur kelompok. Yang keenam, teori interaksi, waktu, dan kinerja. Teori ini didasarkan pada riset terbaru yang berhubungan dengan dinamika perubahan keanggotaan, teori komunikasi, dan teori strukturasi adaptif. Selanjutnya yaitu proses kelompok terstruktur. Jika partisipan ingin mendapatkan manfaat dari proses rapat dan menghindari frustasi, dibutuhkan beberapa struktur untuk memastikan kelompok tetap terfokus dan mencapai tugas yang dibutuhkan dengan gangguan interpersonal yang minimum. Proses kelompok terstruktur menggunakan satu dari beberapa pendekatan untuk memberikan pendekatan terstruktur terhadap proses solusi. Nah, metode yang paling umum adalah teknik kelompok nominal. Pengelompokan nominal secara khusus terdiri dari 5 langkah atau proses 2 pilihan. Yang pertama, masing-masing anggota secara diam menghasilkan daftar responsnya sendiri terhadap tugas kelompok. Kedua, mencatat ide masing-masing anggota satu persatu secara berputar. Ketiga, masing-masing partisipan menyampaikan suara berdasarkan jumlah respons terbatas yang dipilih dari kumpulan daftar respons. Yang keempat, melibatkan diskusi terbuka, klarifikasi, dan evaluasi ide. Kelima adalah voting kedua dan final tentang sekumpulan respons yang disukai. Nah, selanjutnya, isu metodologis dalam riset kelompok. Dalam bahasan ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama, kelompok natural versus kelompok ad hoc.
Masalah yang paling menonjol dalam riset kelompok pada bidang akuntansi perilaku atau pada bidang kelompok kecil adalah penggunaan kelompok ADHD dalam eksperimen untuk membangun teori yang berkaitan dengan kelompok natural. Kelompok ADHD dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk melakukan tugas spesifik. Dalam lingkungan kerja, kelompok tersebut jarang ditemui. Akan tetapi, kelompok biasanya dibentuk bekerja dalam periode waktu tertentu guna memecahkan masalah tertentu. Dan yang kedua yaitu keanggotaan dan komposisi kelompok. Masalah keanggotaan pertama yang seringkali dihadapi adalah mendapatkan subjek yang memadai untuk berpartisipasi dalam studi riset. Sementara ini, hal tersebut seringkali menjadi masalah dalam riset individu. Masalah tersebut menjadi semakin berlipat ganda, karena setidaknya didasarkan pada fakta bahwa dibutuhkan bermacam subjek untuk dapat melakukan observasi kelompok tunggal. Nah, selanjutnya yaitu masalah riset kelompok dalam bidang akuntansi atau ADP. Yang pertama, pengkajian kinerja kelompok kerja, seperti bagaimana kelompok kerja membutuhkan perubahan dalam lingkungan kerja. Yang kedua, penggunaan pengambilan keputusan kelompok, rekan sejawat dalam lingkungan akuntansi. Yang ketiga, penyelesaian proses tinjauan kertas kerja dalam lingkungan audit. Yang keempat, dampak integrasi kemunculan komputerisasi teknologi kelompok. Selanjutnya yaitu kinerja kelompok kerja. Arah yang muncul dalam riset pengendalian manajerial berhubungan dengan bagaimana praktik manufaktur dan jasa baru akan berdampak pada pemantauan, evaluasi, dan proses insentif yang digunakan dalam sistem pengendalian tradisional. Ketika organisasi melakukan rekayasa proses bisnis untuk berfokus pada kelompok kerja dan tim, skema kompensasi alternatif dirancang untuk memberikan insentif pada kelompok. Sedikit riset telah dilakukan yang secara langsung berhubungan dengan bagaimana skema kompensasi dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Satu dimensi dari skema tersebut adalah menentukan dasar kompensasi bagi anggota kelompok. Jika subjek harus bekerja sama secara kooperatif untuk memecahkan masalah tunggal, maka imbalan dependen seluruh kelompok mendapatkan satu imbalan akan menjadi struktur imbalan yang paling efektif. Selanjutnya yaitu kelompok hierarkis dan proses tinjauan audit. Kelompok hierarkis ketika berhubungan dengan proses tinjauan audit adalah satu area riset kelompok yang menerima perhatian substansial dari komunitas akuntansi. Hal ini mungkin berhubungan dengan fakta bahwa satu bidang riset multi auditor yang membuat desain eksperimental berhubungan erat dengan desain riset individu dan bukan pada desain kelompok lebih kompleks. Desain ini menguntungkan karena dapat menghindari masalah metodologis, sementara masih terdapat beberapa keprihatinan bahwa penggunaan struktur kelompok ADHD menerobos hubungan kelompok natural antara pihak yang menyiapkan laporan dan pihak peninjau laporan. Perilaku peninjau dapat diteliti secara terpisah. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan komputerisasi sistem dukungan kelompok. Terdapat dua paradigma yang telah muncul dalam domain SDK, yaitu pengambilan keputusan dan authoring. Paradigma ini berakar dari sistem informasi dan ilmu pengetahuan komputer. Sementara keduanya secara fundamental merupakan pendekatan berbeda, tetapi keduanya bekerja untuk tujuan yang sama. Dalam sebagian besar keputusan terstruktur berorientasi SDK, model sederhana Simon tentang pilihan desain dan inteligensi tetap diikuti, misalnya generasi ide, evaluasi ide, dan seleksi ide. SDK biasanya memasukkan individu dalam membentuk kelompok, dan dalam banyak kasus memasukkan fasiliator. Ketika menggunakan model proses khusus, pimpinan kelompok memutuskan kapan kelompok harus bergerak ke tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh kasus sosial. Tanggal 6 Juli 2017, Pak Bambang, CEO perusahaan smartphone, melakukan praktek diskriminasi harga sebagai strategi pemasarannya. Pak Bambang mencoba menurunkan harga smartphone mereka yang sangat sukses sekitar 1 juta rupiah dari harga semula 8 juta rupiah, yang merupakan harga perkenalan yang telah ada sekitar 2 bulan. Setelah menurunkan harga produk smartphone, ia menerima email yang sangat banyak dari para pelanggan yang kecewa serta marah. Tetapi 5 hari setelah itu, Pak Bambang menawarkan Rp500.000 kredit yang dipakai di toko serta online store kepada pelanggan yang telah membayar penuh. Dilihat dari permasalahan Pak Bambang tentang penyusutan harga, termasuk ke dalam keputusan secara strategis. Hal ini disebabkan oleh manajemen puncak, yakni CEO dari suatu organisasi. Di sini Pak Bambang mengambil keputusan dengan
metode keputusan intuisi dengan pengembangan serta analisis terhadap bermacam tindakan. Dengan kata lain, Pak Bambang berpikir kalau dengan merendahkan harga maka bakal menciptakan keuntungan yang lebih dari sebelumnya dengan penjualan di pasaran yang terus melonjak serta semakin banyak peminatnya. Sebab smartphone ini dijual dengan harga murah dengan itikat buat mempromosikan lebih luas produk ini dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Semakin banyak pengguna, maka akan populer produk tersebut serta nantinya produk ini pantas dijual dengan harga tinggi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu aspek keperlakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Yang pertama yaitu teori komunikasi. Untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif. Informasi bisnis harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Informasi tersebut harus dinyatakan secara jelas, ringkas, dan akurat. Yang kedua, pengertian dan fungsi komunikasi secara terminologi. Komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing dengan human communication, yang sering pula disebut komunikasi sosial. Dalam pengertian lebih luas, komunikasi adalah proses di mana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Fungsi dari komunikasi yaitu pengendalian. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Yang kedua, motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang seharusnya dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Ketiga, pengungkapan emosional dan informasi. Komunikasi menunjukkan ungkapan emosional dari perasaan dan merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan sosial. Terakhir, komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh individu dan kelompok untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu model komunikasi. Model adalah penyajian dari beberapa aspek teori dan sistem klasifikasi yang memungkinkan seseorang untuk mengambil serta mengkategorikan bagian yang potensial menjadi relevan dari suatu proses. Model-model tersebut membantu menetapkan batasan terhadap pertanyaan apa saja yang menjadi bagian dari komunikasi dan memberikan struktur bagi komponen-komponen dari proses tersebut. Model komunikasi dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama model Lasswell, salah satu model paling awal dari komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Lasswell. Yang kedua, model Shannon-Weaver menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertulis. Yang ketiga, model SMCR Berlo menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik. Yang keempat, model Wesley, yaitu menjelaskan cara-cara yang mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Yang kelima, model pemusatan komunikasi. Salah satu konsekuensi dari model ini adalah bahwa komunikasi selalu mengimplikasikan suatu hubungan, suatu proses saling membagi informasi di antara dua orang atau lebih orang. Yang keenam, satu model komunikasi. Sebelum komunikasi terjadi, perlu adanya pengungkapan atas suatu maksud sebagai pesan yang akan disampaikan. Maksud itu bergerak antara suatu sumber atau pengirim dengan penerima. Selanjutnya yaitu hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. Untuk memperoleh pengetahuan yang cukup akan komunikasi dibutuhkan adanya pemahaman atas beberapa konsep yang mendasar. Pada bagian ini, konsep tersebut ditinjau secara khusus untuk melihat pola arus dari komunikasi, membandingkan jaringan komunikasi formal dan informal, menggambarkan pentingnya komunikasi nonverbal, memperhatikan bagaimana individu memilih saluran komunikasi, dan meringkas penghalang utama terhadap komunikasi yang efektif. Nah, hal-hal yang mendasar ini terbagi menjadi yang pertama, arah komunikasi. Komunikasi dibagi menjadi secara vertikal dan lateral. Vertikal dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi atas dan ke bawah, dan lateral adalah
bila komunikasi terjadi di antara anggota kelompok kerja pada tingkatan yang sama. Yang kedua, jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari dua jenis saluran formal dan informal. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Setiap orang yang pernah mengunjungi bar atau klub malam menyadari bahwa komunikasi tidak harus bersifat verbal untuk mengantarkan suatu pesan. Yang keempat, penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi yang efektif yang perlu disadari, yaitu penyaringan, persepsi, selektif, defensif, dan bahasa. Selanjutnya yaitu masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yaitu yang pertama, penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Riset yang pernah dilakukan oleh Deborah Tannen memberikan beberapa wawasan penting mengenai perbedaan antara pria dan wanita dalam gaya berbicara mereka. Khususnya, ia mampu menjelaskan mengapa gender seringkali menjadi penghalang dari komunikasi lisan. Hakikat riset Tannen adalah bahwa pria menggunakan pembicaraan untuk menekankan status, sementara wanita menggunakannya untuk menciptakan hubungan. Tannen menyatakan bahwa komunikasi merupakan tindakan penyeimbangan yang berkesinambungan yang mengubah konflik antara keeratan dan ketidaktergantungan. Yang kedua, komunikasi yang benar secara politis. Kata-kata merupakan alat utama untuk berkomunikasi. Bila seseorang menyingkirkan kata-kata dari perbendaharaannya karena kata-kata itu tidak tepat secara politis, maka orang tersebut mengurangi pilihannya untuk mengantar pesan dalam ragam yang paling jelas dan akurat. Pada umumnya, semakin besar perbendaharaan kata yang digunakan oleh pengirim dan penerima, maka semakin besar kesempatan untuk menyampaikan pesan secara akurat. Dengan menghilangkan kata-kata tertentu dari perbendaharaan seseorang, orang itu akan lebih sulit untuk berkomunikasi secara akurat. Bila seseorang kemudian menggantikan kata-kata ini dengan istilah baru yang maknanya kurang dipahami, maka orang tersebut telah memperkecil kemungkinan bahwa pesannya akan diterima sesuai dengan yang ia maksud. Dan yang ketiga, komunikasi lintas budaya. Komunikasi yang efektif sulit dilakukan pada kondisi terbaik. Faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi masalah komunikasi yang meningkat. Seseorang penulis telah mengidentifikasi 4 masalah spesifik yang dikaitkan dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Pertama adalah penghalang yang disebabkan oleh semantik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, makna kata bisa berbeda untuk orang yang berbeda. Hal ini terutama benar untuk orang-orang yang berasal dari budaya nasional yang berlainan. Contoh kasus masalah komunikasi. PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dan karyawannya. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan, yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun, tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Materi yang ketiga yaitu aspek keperlakuan pada akuntansi sosial. Permasalahan sosial Indonesia, krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai hal yang tidak pasti, sehingga indikator ekonomi seperti tingkat suku bunga, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, dan sebagainya sangat rentan terhadap masalah sosial. Hal ini membuktikan bahwa aspek sosial dan aspek politik dapat mengundang sentimen pasar yang bermuara pada instabilitas ekonomi. Kondisi seperti ini tentunya berdampak sangat buruk bagi peta bisnis dan iklim investasi di Indonesia, terutama untuk mendapatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Upaya pemerintah untuk meyakinkan dunia internasional akan stabilitas sosial, politik, dan keamanan belum menunjukkan tanda-tanda yang berarti karena tidak didukung oleh data dan fakta yang sebenarnya. Gambaran ini tentunya merupakan cerita buruk bagi dunia bisnis Indonesia, sehingga investor asing mengalami trauma untuk melakukan investasi di negara ini. Maraknya aksi demonstrasi buruh, penjarahan gudang, perusakan gedung dan pabrik, dan penggarapan liar atas lahan milik perusahaan oleh masyarakat yang meyakini bahwa tanah dan hak-hak mereka yang dirampas oleh penguasa pada masa lalu dapat digarap kembali, semakin memperkuat fakta akan stabilitas sosial yang tidak kondusif.
dan tentunya bermuara pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi, terpuruknya dunia usaha, dan tidak menentunya iklim investasi. Selanjutnya yaitu pengertian akuntansi sosial. Akuntansi sosial dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pengukuran dan analisis kinerja sosial organisasi dan pelaporan hasil kepada kelompok yang berkepentingan di dalam maupun di luar organisasi. Matthew 1993 mendefinisikan akuntansi sosial sebagai pengungkapan sukarela dari informasi kualitatif maupun kuantitatif yang dibuat perusahaan untuk menginformasikan atau mempengaruhi pembaca. Pengungkapan kuantitatif bisa bersifat finansial maupun non-finansial. Gray mendefinisikan akuntansi sosial sebagai akuntansi untuk serangkaian peristiwa sosial dan lingkungan, dan bukan sekedar memperhitungkan kejadian ekonomi. Tahapan perkembangan akuntansi sosial. Sejarah perkembangan akuntansi sosial berkepentingan dengan identifikasi dan pengukuran manfaat dan biaya sosial. Konsep yang biasanya diabaikan oleh akuntan tradisional. Untuk memahami perkembangan akuntansi sosial, seseorang harus mengetahui bagaimana manfaat dan biaya sosial telah diperlakukan di masa lalu. Untuk tujuan bab ini, manfaat dan biaya sosial akan didefinisikan sebagai dampak negatif dan positif dari perkembangan ekonomi, industrialisasi, dan perubahan teknologi. Pada awal tahun 1900, para ekonom telah mencoba untuk memasukkan manfaat dan biaya sosial dalam model teori ekonomi mikro neoklasik. Meskipun mereka merasa manfaat dan biaya sosial dianggap sebagai anomali dan sebagian besar diabaikan oleh mayoritas ekonomi. Akan tetapi kemajuan telah dilakukan dalam analisis, pengukuran, serta penyajian masalah manfaat dan biaya sosial. Hari ini meskipun berada di luar arus teori ekonomi lingkungan dan manajemen sumber daya alam adalah sub yang aktif dalam ekonomi. Model akuntansi dasar atau untuk tujuan keuangan dan manajerial menggunakan teori ekonomi mikro untuk menentukan apa yang harus dimasukkan atau dikeluarkan dari perhitungan akuntansi. Manfaat dan biaya sosial, oleh karena itu telah diabaikan secara tradisional oleh teoretikus dan praktisi akuntansi. Beberapa gerakan massa pada tahun 1960-an terutama yang ditujukan untuk membuat pemerintah dan bisnis lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memiliki andil dalam memfokuskan perhatian pada biaya dan manfaat sosial. Selanjutnya yaitu fase-fase perkembangan akuntansi sosial. Fase pertama yaitu Howard Bowen, American Accounting Association, mencatat bahwa fase ini mulai bermunculan gagasan, konsep, dan pendekatan untuk memperkenalkan awal akuntansi sosial dan lingkungan. Yang kedua, Kate Davis. Dengan pernyataan ini, Davis menegaskan adanya tanggung jawab sosial organisasi di luar tanggung jawab ekonomi semata. Fase ketiga yaitu USCD, organisasi nirlaba dan non-partisipan Amerika yang beranggotakan 200 senior eksekutif perusahaan dan pemimpin universitas terkemuka. Yang keempat, mandatori regulasi Prancis pertama di dunia. Fase ini membawa perubahan yang sangat mendasar tentang beberapa persyaratan mendetail tentang pelaporan akuntansi sosial dan lingkungan. Fase kelima, runtuhnya ekonomi sosialis. Runtuhnya ekonomi sosialis yang disongsong dengan ekonomi neoliberalisme yang konservatif pada tahun 1980-an mengakibatkan stagnan pengembangan akuntansi sosial dan lingkungan. Yang keenam, fase balance scorecard. Fase ini merupakan kombinasi finansial dan non-finansial dalam menilai kinerja organisasi. Fase ketujuh, Robert H. Gray. Kontribusi Gray untuk pengembangan akuntansi sosial dan lingkungan tidak diragukan lagi. Publikasinya telah mewarnai konsep akuntansi sosial dan lingkungan sampai gagasan Accounting for Sustainability. Fase ke-8 yaitu John Elkington. Konsep ini memberikan inspirasi yang lebih serius tentang perluasan akuntansi konvensional, yaitu keuangan. Istilah triple bottom line menjadi penting saat manusia, planet, dan profit ditawarkan menjadi konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Selanjutnya yaitu tanggapan perusahaan. Manajemen harus memutuskan seberapa banyak solusi yang akan dihasilkan dan seberapa banyak yang akan dibersihkan. Siapa yang akan direkrut, seberapa baik kondisi kerja akan ditingkatkan, dan seberapa banyak sumbangan yang akan diberikan kepada kegiatan sosial. Jika manajemen menerima tanggung jawab sosial semata-mata demi laba jangka pendek, adalah tidak mungkin bahwa suatu perusahaan akan melakukan lebih dari apa yang diharuskan oleh undang-undang. Filosofi manajerial adalah faktor utama dalam menentukan hubungan bisnis dengan komunitasnya, yaitu tanggapan profesi. Akuntan walaupun
para akademisi dan praktisi akuntansi telah membahas bagaimana profesi mereka dapat memberikan kontribusi pada tanggung jawab sosial perusahaan sebelum terjadinya gerakan pada tahun 1960-an. Kemajuan utama dalam bidang ini dibuat sejak akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an. Dengan diberlakukannya undang-undang yang menetapkan program sosial pemerintah, beberapa akuntan merasa bahwa mereka sebaiknya menggunakan keahliannya untuk mengukur efektivitas dari program tersebut. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Dasar bagi kebanyakan teori akuntansi sosial datang dari analisis yang dilakukan oleh Piaget terhadap biaya dan manfaat sosial, memperkenalkan pemikiran mengenai biaya dan manfaat sosial ke dalam ekonomi mikro pada tahun 1920. Titik pentingnya adalah bahwa optimalitas Pareto atau titik dalam ekonomi kesejahteraan di mana adalah mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. Tidak dapat dicapai selama produk sosial neto dan produk pribadi. Pada dasarnya, argumen Piaget adalah sebagai berikut, yaitu seseorang produsen menciptakan suatu produk dari mana ia memperoleh manfaat pribadi tertentu yang oleh akuntan disebut sebagai pendapatan. Akan tetapi, kemungkinan bahwa masyarakat sebagai satu kesatuan menerima manfaat dari produk tersebut yang bahkan lebih besar lagi. Misalnya, bau yang dikeluarkan oleh pabrik roti atau pabrik penggilingan biji kopi panggang adalah manfaat sosial. Secara serupa, fakta bahwa seseorang rela membayar lebih dari harga yang diminta oleh produsen untuk suatu produk mengindikasikan adanya manfaat sosial. Adapun bagian dari akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial yaitu teori akuntansi sosial, pengukuran, menentukan biaya dan manfaat sosial, kuantifikasi terhadap biaya dan manfaat, pelaporan kinerja sosial, audit sosial, model laporan sosial, pengungkapan dalam laporan tahunan, perkembangan luar negeri. Contoh kasus permasalahan sosial. Yang pertama yaitu PT Garuda Indonesia. Asosiasi Pilot Garuda Indonesia mengancam mogok kerja atau tidak mau menerbangkan pesawat. Ancaman tersebut dilontarkan karena maskapai tempat mereka bekerja dinilai sudah menyimpang dari standar penerbangan nasional Indonesia. Selain itu, aksi tersebut ditempuh karena antara pihak manajemen dengan pilot yang berencana mogok tidak juga menemukan kata sepakat, diantaranya mengenai perbedaan gaji. Yang kedua, PT Semen Indonesia, pengoperasian pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendang yang meliputi Pati dan Rembang, Jawa Tengah, mengalami polemik. Petani setempat melakukan berbagai aksi penolakan. Gugatan peninjauan kembali dari petani Kendang dikabulkan, yakni dalam putusan PK Mahkamah Agung nomor 99 tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.